Hari ini photoshoot lagi. Marcel meregangkan tubuhnya sambil melangkah menuju kamar. Beberapa kali ia menguap karena sangat mengantuk. Sesampainya di kamar, ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Namun, ia merasa ada sesuatu yang menghajar di bawah tubuhnya. Ia segera bangkit dan ternyata, kalung Sheila tertinggal. Bagaimana bisa lepas? Marcel nampak tertegun sambil menatap kalung yang tadinya ingin ia berikan kepada Aina, malah jatuh kepada Sheila. Sampai sekarang ia masih bingung kenapa semua itu bisa terjadi. Tujuan utamanya adalah mendapatkan kalung itu kembali, tetapi saat sudah berada di tangan, entah mengapa ia malah ingin mengembalikannya kepada Sheila. Padahal ia dan wanita itu sempat adu mulut karena memperebutkan kalung liontin berbentuk love itu. Ini kesempatanku tapi. Marcel bergegas pergi dari kamar. Ia membawa kalung itu keluar dari unit apartemennya. Di depan pintu Sheila, ia berdiri sambil meyakinkan diri untuk mengembalikan kalung tersebut. Tak lama ia mengerahkan tangan menekan bel pintu, beberapa kali. Klek. Pintu mulai terbuka. Ini kah? Ucapan Marcel menggantung begitu saja saat melihat seseorang yang muncul dari balik pintu bukan Sheila, tetapi Kinos. Ia kembali menggenggam kalung tadi menyembunyikan tangan di belakang tubuhnya. Oh, kamu ternyata di sini. Kinos mengerutkan keningnya saat melihat siapa orang yang menekan bel. Ia menelisik penampilan Marcel dari atas sampai bawah. Pria itu hanya mengenakan celana pendek dan kaos hitam bergambar tengkor Edka. Marcel, kamu tinggal di gedung apartemen ini. Tiba-tiba Marcel merasa tidak enak sendiri. Aku lupa mengatakannya saat di pesta malam tadi. Tapi aku tahu kamu dan Sheila dekat. Oh, iya begitulah. Kalau boleh tahu, kamu mau apa kemari? Itu. Marcel menggenggam erat kalung di tangannya. Sebenarnya Sheila tadi Marcel masih diam terpaku, entah mengapa ia tidak tahu harus mengatakan apa. Kini tangannya sedang memegang kalung Sheila, tetapi ia tidak bisa menyampaikan niatnya yang hanya ingin mengembalikan kalung itu saja. Tadi aku hanya ingin mengatakan kalau uang keamanan harus segera dibayar bulan ini, ya itu saja. Kalau begitu aku masuk dulu, sampai jumpa di kantor nanti. Tanpa menunda lagi Marcel segera kembali ke unit apartemennya. Sementara Kinos masih berdiri di sana dengan tatapan bingung. Tak berselang lama ia pun segera berbalik, kembali masuk ke dalam unit apartemen Sheila. Ada orang ya, siapa? Tanya Sheila baru saja berganti pakaian santai. Tadi ada Marcel. Aku baru tahu kalau ternyata kalian tetangga. Kinos menjatuhkan tubuhnya di sofa sambil menatap Sheila. Apa kalian akrab? Dia baru pindah beberapa waktu lalu, aku juga baru tahu kalau dia teman Aina. Kami tidak akrab tapi sepertinya dia orang baik. Malam tadi dia menolongku, saat dicopet. Dicopet. Kinos berdiri dari posisi duduknya menghampiri Sheila dengan raut wajah khawatir. Ia memang baru saja sampai hingga belum sempat mendengar penjelasan kenapa semalaman ini Sheila tidak bisa dihubungi. Rasa bersalah pun menghantui Kinos karena malam tadi sebenarnya ia ingin bertemu dengan pujaan hatinya itu, tapi terhalang karena tiba-tiba saja ia ditelepon untuk segera pulang karena ibunya jatuh. Saat melihat luka memar yang sudah mengering di lengan Sheila, Kinos terdengar menghela nafas panjang. Seharusnya malam tadi aku langsung menemui kamu. Maafkan aku. Tidak apa, aku baik-baik saja. Malam tadi, Marcel Sheila tak dapat melanjutkan ucapannya karena merasa Kinos tidak perlu tahu bahwa tadi malam ia menginap di unit apartemen Marcel, karena semua itu adalah sesuatu yang tidak penting untuk dijelaskan, bisa membuat Kinos berpikiran yang tidak-tidak dan malah akan menjadi kesalahpahaman.
Apa? Tanya Kinos penasaran. Mi, nolongku. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Bagaimana kalau sekarang temani aku beli ponsel baru? Tapi sebelum itu, aku mau mampir ke ATM dulu mengambil uang. Ayo. Sela menarik tangan Kinos agar mengikuti langkahnya. Kinos pun tidak lagi membahas hal itu. Ia merasa bersyukur karena Sela baik-baik saja. Kamu mau ponsel tipe apa? Biar aku belikan sebagai permintaan maaf, karena malam tadi tidak datang menemuimu. Tidak usah, aku masih punya uang untuk beli sendiri. Mereka berjalan beriringan sambil bergandengan tangan. Keceriaan Sela seolah kembali lagi setelah sempat merasa sangat menyedihkan malam tadi. Sel, minggu depan, ada acara keluarga di rumah. Rencananya aku ingin mengajak kamu sekalian kenalan sama ibu sama keluargaku juga, bagaimana? Tanya Kinos yang nampak ragu. Kenalan sama keluarga kamu, acara apa? Acara arisan keluarga, sekalian mau kasih surprise ulang tahun ibuku. Sela terdiam sebentar, ia terlihat ragu. Tidak percaya diri. Namun, jika bukan sekarang, kapan lagi ia dan Kinos akan memulai? Terlebih perasaannya semakin kuat, ia sangat yakin Kinos pria yang tepat. Baiklah, aku akan datang. Kinos tersenyum lalu mengecup singkat kening Sela. Baiklah. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Aku akan keluar kota besok, jaga dirimu baik-baik. Iya, jangan khawatir. Semangat kerjanya. Sela melambaikan tangan, saat Kinos hendak masuk ke dalam mobil. Ia terus memandangi mobil tersebut hingga menghilang dari pandangannya, tapi tak berselang lama mobil lain datang dan langsung berhenti di harapannya. Mobil berwarna hitam terlihat sangat keren sama seperti pria yang mengendarainya. Siapa lagi kalau bukan Marcel? Sela tunggu. Buru-buru Marcel keluar saat Sela hendak berbalik pergi. Apa? Tanya Sela dengan nada datar. Tanpa pikir panjang, Marcel langsung menunjukkan kalung di tangannya. Ambillah. Kau meninggalkannya di rumah. Sejak pagi tadi hingga sore ini ia terus membawa kalung itu kemana-mana. Astaga! Secepat kilat Sela menyambar kalung itu dari tangan Marcel. Aku sampai bingung mencarinya. Aku pikir jatuh di panti. Ah, syukurlah. Tapi, ia menatap Marcel dengan raut wajah curiga. Bukannya kamu menginginkan kalung ini juga, kenapa malah dikembalikan? Itu. Marcel nampak berpikir, ia tidak punya cukup alasan untuk menjelaskan kenapa ia memberikan kalung itu kembali kepada Sela padahal sebelum ini mereka memperebutkannya. Waktu itu aku masih belum bisa melupakan Aina, tapi semakin kesini setelah aku menikmati pekerjaanku, aku lebih bisa mengikhlaskannya. Termasuk kalung itu, jadi ambil saja. Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Sela berbalik, melangkah santai menuju lift. Keesokan harinya, di tempat berbeda. Pagi ini Aina disibukkan dengan dua laki-laki yang tidak hentinya meminta ini dan itu. Sebentar lagi Arka akan dijemput oleh sopir pribadi Tuan Adiaksa, entah kemana lagi bocah itu akan diajak pergi. Sementara suaminya sendiri meminta ia untuk membantunya bersiap. Meski ada pelayan yang bisa disuruh-suruh tetapi Arka dan Arhan lebih suka mengandalkan Aina. Mama, aos kaki Alka mana? Sekalian punyaku juga sayang. Aina yang baru saja mengambil sepatu Arhan dan Arka di ruang walk-in closet, nampak mulai jengkel. Kedua kanebo kering. Itu tidak mau barangnya disentuh oleh orang lain, selain dirinya. Aku pikir hanya Arka yang sibuk terus mencari kaos kakinya saat akan pergi, tapi sekarang bertambah satu orang lagi. Kalian. Aina menunjuk Arhan dan Arka dengan sorot mata tajam. Apa tidak bisa memakai kaos kaki yang kemarin saja?
Hampir setiap hari tong sampah kita akan penuh dengan kaos kaki, mubazir. Di luar sana, banyak orang yang pakai kaos kaki robek. Bagaimana bisa? Arhan dan Arka saling menatap satu sama lain lalu kembali menatap Aina. Tidak. Ahek, astaga. Semoga tidak ada lagi yang modelan seperti mereka berdua nanti. Ia berbalik masuk kembali ke ruang walk-in closetnya untuk mengambil kaos kaki Arhan dan Arka. Mama, kamu kenapa sensitif sekali dengan kaos kaki? Tanya Arhan kepada putranya. Arka mengangkat kedua sisi bahunya sambil menggeleng pelan. Tidak tahu. Bosan Kai. Beberapa saat kemudian, setelah Arka pergi ke rumah Tuan Adiaksa, mobil yang dikendarai oleh Alvin berhenti di pelataran rumah. Hari ini juga ia akan pergi untuk meeting di perusahaan lain bersama Arhan. Kak Vin, masuklah. Mas Arhan sedang ngopi dulu di dalam, ucap Aina dengan ramah. Benarkah? Tumben padahal tadi dia bilang buru-buru. Baru saja Alvin hendak masuk ke dalam, Arhan sudah muncul, datang menghampirinya. Kita harus pergi sekarang, ucap Arhan kepada Alvin. Baiklah, ayo. Sebelum pergi Arhan tak lupa berpamitan kepada istrinya. Sayang, aku pergi dulu. Ia mengecup singkat kening, pipi kiri kanan dan juga bibir Aina. Aku akan pulang jam 4, tepat. Arhan berbalik melanjutkan langkahnya. Hah, kalian benar-benar romantis sampai tidak melihat aku di sini, sahut Alvin. Alah, kan kakak Alvin sekarang punya laras, ucap Aina meledek. Belum fix cuy, doakan saja. Alvin segera melangkah menyusul Arhan yang sudah masuk ke dalam mobil. Hati-hati di jalan. Aina melambaikan tangannya saat mobil yang dikendarai Alvin merayap pelan meninggalkan halaman rumah. Akhirnya selesai juga, Hufet. Ternyata begini rasanya mengurus anak dan suami. Aina terkekeh sendiri saat membayangkan kelakuan Arka dan Arhan pagi tadi. Sementara Alvin fokus menyetir, Arhan juga sibuk sendiri melihat layar ponselnya. Mereka sudah cukup jauh dari rumah, sudah memasuki jalan raya lebih tepatnya. Namun tiba-tiba saja Arhan menegapkan posisinya dengan ekspresi tak biasa. Vin, putar balik sekarang. Lah kenapa? Putar balik saja, aku lupa sesuatu yang penting. Melihat ekspresi panik Arhan, Alvin pun segera putar balik. Ia mengemudi dengan kecepatan tinggi agar bisa kembali ke rumah dengan cepat karena merasa Arhan benar-benar melupakan sesuatu yang penting. Sesaat setelah mobil Alvin sampai di depan teras, Arhan segera turun dan melangkah masuk dengan cepat, semen Alvin menunggu di luar. Tak berselang lama, Arhan kembali dan langsung masuk ke dalam mobil. Sudah? Tanya Alvin. Sudah. Ayo jalan, kita sudah terlambat. Alvin mengerutkan keningnya, karena Arhan masuk ke dalam mobil tanpa membawa berkas atau apapun yang tadi dia bilang kelupaan. Tadi kamu lupa apa sih? Arhan menoleh menatap Alvin sambil memasang sabuk pengamannya. Aku lupa. Menghabiskan sandwich buatan Aina, kan sayang. Baru hari ini dia masak lagi, biasanya Bibi. Hah? Hanya karena itu, kita putar balik. Alvin nampak tercengang. Di tempat berbeda, Bu Astrid bersama anak perempuannya yang paling tua, Kakak Kinos, pergi untuk berbelanja di mall. Mereka membeli beberapa barang mewah di toko ternama untuk acara keluarga yang akan digelar beberapa hari lagi. Bu, aku pikir saat acara nanti, lebih baik kita sekalian kenalkan Iki ke perempuan. Atau siapapun lah, yang penting bisa kita jodoh-jodohkan. Iki itu sudah mapan, tidak pernah mengandalkan keluarga, sudah sepatutnya beristri. Bu Astrid melirik putri sulungnya dengan raut wajah datar. Ya,
Kamu saja yang carikan yang sesuai kriteria ibu. Beberapa waktu lalu ibu dengar dari Kinan, Iki punya pacar kok. Tapi tidak tahu bagaimana wanita itu, apa dia orang berada seperti kita, atau hanya mau numpang hidup sama Iki saja. Hah, sudah banyak sekali wanita seperti itu. Iki tidak bisa sembarang pilih, dia itu anak laki-laki satu-satunya keluarga kita. Aku saja dijodohkan, apalagi dia, untuk menjadi menantu keluarga kita, asal-usulnya harus jelas. Nanti setelah Iki pulang dari luar kota, aku akan tanya. Terkadang aku jengah jika melihat dia, sejak SMA seleranya rendah sekali. Ibu juga pusing mikirinnya. Kedua wanita kembali melanjutkan perburuan mereka. Sejak zaman SMA, Kinos tidak pernah mengandalkan harta orang tuanya, ia sangat sederhana bahkan untuk pergi ke sekolah pun dia tidak pernah diantar sopir, melainkan ia naik sepeda ataupun motor metik butut milik pekerja di rumah ibunya. Sampai di dunia kerja pun ia tidak pernah memberitahu kepada teman-temannya bahwa ia adalah putra dari seorang pemilik lahan perkebunan sawit yang sangat luas di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Teman-temannya hanya tahu Kinos yang sukses karena usahanya sendiri. Namun berbeda dengan kakak dan adiknya yang sejak dulu sangat manja dan bergantung dengan apa yang dimiliki oleh orang tua mereka. Iya, ini aku sudah sampai di apartemennya. Nanti aku kabari kalau sudah koordinasi dengan Kak Marcel. Padahal harus ini dia libur, semoga saja tidak terganggu. Laras mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu segera masuk ke dalam gedung apartemen Ten Marcel tinggal. Hari ini ia sangat sibuk seperti biasanya. Apalagi Kinos sedang ada urusan penting di luar kota. Hingga semua pekerja ia yang handle. Seperti hari ini, sebenarnya Marcel tidak ada jadwal, tetapi karena ada materi tambahan yang harus dihafalkan sebelum syuting, Laras mau tidak mau menyusul ke apartemen pria tampan bertato itu. Kak Marcel. Laras melompat sambil melambaikan tangannya tinggi ke udara, saat melihat Marcel baru saja keluar dari unit apartemennya. Laras. Mata Marcel memicing. Ia bisa melihat wanita berambut sebahu itu melangkah cepat ke arahnya. Sesaat setelah sampai di depan Marcel, Laras mencoba untuk mengatur napasnya. Astaga, akhirnya ketemu juga. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan, untuk syuting iklan. Kak Marcel, kenapa ponselnya tidak bisa dihubungi sih? Ponsel. Marcel yang baru saja bangun, baru ingat jika sebagian ini ia tidak melihat ponselnya. Oh iya, ponselku mana ya? Mana aku tahu. Laras meregangkan tubuhnya yang terasa begitu lelah dan mengantuk karena malam tadi menghabiskan waktu jalan-jalan bersama Alvin hingga larut. Tadi tim berusaha menghubungi, tapi ponsel kakak tidak aktif. Marcel mencoba mengingat-ingat, di mana ia meletakkan ponselnya. Astaga! Ia menepuk jidatnya sendiri, saat mengingat jika malam tadi ia meletakkan ponselnya di sofa sela. Lupa. Sepertinya di sebelah. Sebelah mana? Laras mengerutkan ponselnya bingung. Tunggu sebentar. Buru-buru Marcel melangkah mendekati pintu unit apartemen Sela. Ia yakin ponselnya ketinggalan di sana malam tadi dan kemungkinan besar habis daya. Laras mendekati Marcel yang sedang sibuk sendiri memencet bel berkali-kali. Wih, Kak Marcel sekarang punya teman ya. Semalaman main di sebelah, sampai ponselnya ketinggalan. Yang punya unit perempuan atau wanita? Cek, kau ini ada-ada saja. Laras menyenggol lengan Meryl dengan raut wajah meledek. Sudah mulai betah dengan kota metropolitan, karena ternyata punya tetangga cantik dan menawan. Apa ini tanda-tanda move on level maksimal? Cie, siapa sih? Pintu unit tersebut terbuka. Saat mendengar suara pintu,
Spontan Laras langsung mengalihkan pandangannya ke depan. Detik selanjutnya, kedua matanya melebar, dengan mulut terperangah. Ong! Sela-sela gat. Ah tidak, maksudku, Nona Es Sela. Sela pun nampak terkejut melihat siapa wanita di samping pria bertato itu. Sementara Marcel sendiri, terlihat lebih tenang. Sudah aku duga, kalian saling kenal.